kita coba cek lagi. Di sini ada lagi yang menanyakan bahwa bagaimana kegiatan belanjanya sudah terrealisasi semua, namun masih ada sisa. Ini kasusnya contoh kita beli komputer gitu ya, 1 unit gitu, dianggarkan 5 juta. Tiba-tiba ketika realisasi ternyata komputernya itu udah turun harganya jadi 4 juta. Artinya kegiatan tersebut sudah terrealisasi. Namun karena biaya komputernya turun berarti kita punya sisa 1 juta. Nah, ini juga masih bisa kita gunakan. Gitu. Nah, di versi sebelumnya, di video tutorial sebelumnya kan disampaikan di sana untuk kasus ini memang sedang dicarikan caranya. Nah, di video tutorial ini sudah ketemu caranya dan nanti silahkan Bapak dan Ibu coba. Gitu. Untuk contoh kasusnya di sini cara melihatnya adalah, nah di sini ada printer 1 unit. Nah, 1 unit kita lihat di bagian realisasinya. Nah, ini contohnya ya. 1 unit dianggarkan 2 juta. Namun di bagian realisasinya 1,5 juta gitu. Berbeda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi itu karena memang kalau tadi kasus yang tadi kan belanjanya itu tidak 1 unit. Nah, kalau di sini sudah jelas karena belanjanya 1 unit, tapi sudah terrealisasi karena tidak mungkin belanja printer sepotong gitu ya. Jadi artinya ini sudah dibelanjakan kegiatannya, namun harganya turun jadi 1,5 juta. Artinya di sini juga kita punya sisa uang 500.000 gitu ya. Perbedaan dengan kasus yang tadi, jadi kalau ini ketika di double klik atau diubah printer ini, double klik, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini di bagian sini itu ada gunakan sisa, ya. Meskipun di sini checklistnya mati semua gitu ya. Itu artinya kegiatan sudah terrealisasi penuh, sudah dibelanjakan semua. Namun ada sisa. Nah, maka di bagian bawah sini dekat tombol cancel itu ada checklist gunakan sisa. Jadi kalau untuk kasus ini Bapak dan Ibu sangat gampang sekali, cukup checklist saja. Checklist gitu ya. Nah, tinggal di checklist saja. Nah, kemudian klik OK. Nah, harusnya ini bertambah 2 juta ditambah 500.000 ya. Tambah 500.000 berarti 2.860.000 harusnya ya. Klik OK. Nah, ini sudah masuk anggarannya. Nah, jadi seperti itu kasusnya ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang kasus yang lain, contoh yang pembayaran listrik begitu ya. Ini banyak yang menanyakan karena pembayaran listrik itu kan fluktuatif ya, bisa naik bisa turun gitu ya harganya. Nah, namun bagaimana kalau di tiap pembayaran listrik itu ada sisa? Cara melakukan perubahannya adalah seperti ini. Pertama pilih pembayaran rekening listrik bulanan, kemudian di double klik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini triwulan keempat atau tahap ketiga ini ada penganggaran masih tersisa 400.000. Sementara informasi di bawahnya itu belum digunakan 2.300.000 gitu ya. Berbeda dengan kasus printer tadi, di sini kalau yang kasus printer itu kan muncul gunakan sisa. Nah, kalau yang untuk listrik ini caranya agak berbeda begitu. Yang pertama kita harus hitung terlebih dahulu. Di sini ada informasi belum digunakan sebesar 2.300.000 begitu. Nah, 2.300.000 ini sudah termasuk dengan yang triwulan keempat ini. Jadi kalau kita hitung itu triwulan keempat ya. Nah, jadi kita harus hitung terlebih dahulu di bagian ini gitu ya. Pertama, hitung terlebih dahulu 400.000 dikali 3 berarti 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu berarti masuk ke dalam 2.300.000. Nah, kita kurangi 2.300.000 ini, kita kurangi dengan 1.200.000. Dari mana? Dari ini ya, 3 dikali 400.000. Jadi, nanti yang harus diinputkannya, pertama dihitung dulu, 2.300.000 dikurangi 1.200.000 yang triwulan 4. Berarti
sisanya itu 1.100.000. Berarti sisa dari pembayaran di triwulan sebelumnya adalah sebesar 1.100.000. Itu. Nah, ini yang harus kita minuskan. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Minus 1 gitu ya. Kemudian di sininya kita isi sisa yang tadi yang 1.100.000. Nah, kalau hitungannya benar berarti yang belum digunakan itu menjadi 0 gitu ya. Sehingga nanti saldo yang belum digunakannya di sini nanti akan bertambah. Bertambah sebesar apa? Sebesar 2.300.000 total yang belum digunakan tadi ya. 2.300.000 berarti sekitar 5 juta. Sekitar ya 5 juta sekian dah, 5.100.000 sekian lah gitu ya, 5 jutaan gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi diminuskan dulu. Nanti untuk listrik yang triwulan keempat dibuat lagi gitu ya nominalnya. Baru jadi intinya kita mengembalikan saldonya dulu ke sini, baru kemudian dibuat kegiatan yang baru begitu. Nah, di sini saya sudah diinputkan ya, perhitungan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah masuk 5.160.000. Begitu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, bisa ditambahkan lagi nanti untuk kegiatan pembayaran rekening listriknya. Tinggal ketikkan lagi, kita ketikkan listrik, pembayaran rekening listrik, kemudian ketikkan lagi. Ya, misal ini contoh saja ya. Di sini belanja jasa kantor ya, misalkan yang ini. Kemudian iuran listrik, kemudian checklist triwulan keempatnya kita isi 3, kemudian kita isi di sini sama, misalkan masih 400.000. Kemudian ini sudah, kemudian klik OK. Nah, itu sudah ya, sudah masuk lagi yang belanja rekening ya, listriknya begitu. Nah, tapi di sini saldo sisanya sudah masuk, jadi bisa digunakan untuk kegiatan yang lain begitu. Nah, itu untuk kasus yang rekening listrik dan kegiatan yang sudah terrealisasi secara keseluruhan. Kemudian kasus berikutnya kita lihat pada aktivasi BKU penerimaan berbeda dengan yang diterima. Nah, untuk kasus ini kita lanjutkan terlebih dahulu video tutorialnya sampai ke pengesahan gitu ya. Saya ini ada sisa 3.960.000. Nah, ini harus sampai 0 baru bisa pengajuan pengesahan. Di kasus ini saya misalkan mau beli AC saja ya, AC saja. Ini hanya sekedar contoh. Belanja modal AC, kemudian di sini air conditioner unit. Oke, triwulan keempat saya beli 1 unit. Oke, kemudian harga satuannya 3 juta misalkan 960.000. Oke, di sini unit. Oke, dan klik OK. Selesai. Sudah sampai dengan 0. Nah, untuk yang kasusnya yang sebelumnya disampaikan jumlah siswanya berbeda, ini jangan dulu pengesahan, cukup sampai di sini. Sampai nanti ada perubahan. Bagi yang sudah sesuai jumlah siswa dan nominalnya, tinggal lanjutkan ke proses pengesahan. Kita lanjutkan ke pengesahan, pastikan ada koneksi internet dan klik sinkron. Bagi yang sebetulnya dari awal sampai akhir mengikuti alur proses yang benar, di proses sinkron juga tidak ada masalah ya. Nah, ini lanjut. Oke, saya kirimkan. Ini saya agak percepat karena memang kita mau coba bahas yang di bagian penerimaan tahap 3 yang berbeda. Oke, kita tunggu selesai. Kemudian saya akan cek ke bagian web dinasnya. Sini kita coba cek. Oke, sekolahnya sudah masuk. Kita pastikan kembali nama sekolahnya. Oke. Oke, di sini saya akan langsung sahkan. Ini yang sekolahnya, kemudian lihat detail, kemudian setujui. Oke, selesai. Kemudian kembali ke aplikasi Arkas-nya.
cek status, kita tunggu. Oke, sudah selesai, disetujui, berhasil. Baru kemudian kita buka penata usahaannya. Di sini kita bisa lihat yang awal Januari, karena sudah disahkan perubahannya maka muncul yang bulan September, begitu. Nah, kemudian kita buka bulan Septembernya. Kemudian di sini ada penerimaan transfer. Nah, yang dimaksud adalah berbeda nominalnya itu kan di sini ya. Berbeda nominal sebenarnya Bapak dan Ibu jangan khawatir. Ini kan hanya default saja dan ini bisa diubah sesuai dengan nominal pencairan yang Bapak Ibu terima saja. Ya, contoh kalau saya di sini punya file perhitungan Excel tadi. Di sini kalau yang jumlah siswanya berkurang kan tadi kasusnya kita yang ini, berarti yang kita terima adalah 18.090.000 rupiah, gitu ya. Sementara di sini 18.468.000. Nah, ini tinggal diubah saja. 18.090.000 rupiah seperti ini. Nah, kalau yang diterimanya sekian gitu ya, jadi tinggal diubah saja, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Tanggalnya jangan lupa kapan tanggal menerimanya, kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai. Tinggal lanjut ke buku kas umumnya. Nah, nanti di sini bisa kita lihat. Ini ada penerimaan dana BOS tahap ketiga. Oke, kemudian tahap berikutnya adalah kita tarik uangnya dari bank ya. Nah, ini kenapa jadi 18.560 karena di bulan sebelumnya masih ada sisa gitu ya. Ini biasanya ada sisa. Kalau di banknya tidak ada sisa, ini pasti nominalnya 18.090.000 begitu. Nah, kemudian kita lakukan tarik bank misalkan sebesar 18 juta. Oke, misalkan tanggalnya tanggal 2. Oke, ya, ini sudah masuk, uangnya sudah masuk ke sini. Nah, kemudian kita bisa lanjut proses bank SPJ. Gitu ya, tinggal dilanjutkan saja. Gitu. Kemudian coba kita cek. Ada juga yang kasusnya PKU-nya misalkan tidak muncul, berarti itu ada proses yang salah di bagian proses perubahannya. Nanti bisa diulang kembali dengan cara menghapus atau mendelete perubahannya, kemudian diulang kembali. Itu ya. Coba kita lihat karena apakah kegiatan yang dibuat yang baru tadi termasuk beli AC apakah muncul di PKU-nya. Tentu kita bisa cek karena September itu masih di triwulan ketiga, jadi tidak muncul kegiatannya ya. Jadi kita tutup dulu yang bulan September, kemudian kita buka. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian kita buka yang ini sorry, kita tutup dulu. Ini buka ya. Oke, dan buka buku kas umumnya. Kemudian kita klik SPJ. Coba kita cek. Nah, ini belanja modal AC sudah muncul ya sebesar 3.960.000. Nah, seperti itu untuk kasus yang keempat. Berikutnya untuk kasus yang terakhir ini terkait sinkron dan pergeseran yang gagal. Untuk proses sinkron dan pergeseran yang gagal ini memang agak kesulitan buat kami dari tim pengembang untuk mengetahui apa permasalahannya, karena kalau kita memang mengikuti dengan cara yang istilahnya benar dari awal, tentu dari awal tuh dari mulai penyusunan kertas kerja di awal, kemudian proses pergeseran dan lain sebagainya, tentu harusnya proses sinkron dan pengesahan gagal ini tidak terjadi begitu. Namun jika terjadi sinkron atau pengesahan gagal, tentu harus diperlukan analisa yang lebih lanjut. Solusinya adalah selalu pertama, ketika terjadi sinkron dan pengesahan gagal, segera lakukan backup terlebih dahulu database-nya, begitu ya, untuk menjaga-jaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan sebelum melakukan sinkron atau pengesahan kita backup dulu baiknya gitu ya. Jadi kalau gagal kita nanti bisa analisa gitu ya permasalahan dari mana. Nah, baiknya di backupkan terlebih dahulu. Langkah kedua
Nah, kedua, perhatikan ketika terjadi gagal itu biasanya ada tulisan di bagian bawah sini ya. Kalau di sini tertulis result tapi koneksi ya. Biasanya kalau gagal di sini ada pesan errornya gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk nanti Dinas Pendidikan mulai memfollow up ke tim pengembang gitu ya untuk diketahui permasalahannya. Biasanya bisa disertakan dengan database-nya begitu. Nah, juga disertakan asal mula gitu ya, asal mula kenapa terjadinya error tersebut. Kemudian juga pastikan, karena dua proses ini kan betul-betul memerlukan koneksi internet. Pastikan juga memeriksa apakah koneksi internet ketika melakukan sinkron ataupun pengesahan itu koneksi internetnya stabil atau tidak, begitu. Paling untuk kasus yang kelima ini, yaitu ada sedikit tips mungkin ya, untuk nanti bisa Bapak dan Ibu coba gitu ya. Untuk kemudian nanti kalau memang terjadi errornya di aplikasi, tentu kami akan mengeluarkan update yang terbarunya itu terkait hal tersebut. Paling itu tutorialnya untuk pembahasan kasus dalam perubahan anggaran. Untuk kasus-kasus lainnya mungkin akan dibahas di video tutorial berikutnya. Gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.